Haleluya, Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, hari ini kita patut bersyukur kita boleh berjumpa kembali. Dan saya senang bisa berada di channel ini untuk memberkati Anda semua dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, firman Tuhan di hari ini adalah berkat berelasi dengan Tuhan. Nah, mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang kedua hingga sampai ayat yang kelima. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Bagimu lah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu, Mazmur 65 ini adalah merupakan sebuah ucapan syukur dari seorang pemazmur, karena ia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan dan berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah. Itu sebabnya pemazmur benar-benar sangat bersyukur atas apa yang ia boleh alami, ia boleh terima saat ia dekat dengan Tuhan, saat ia berelasi dengan Tuhan. Menarik sekali. Di dalam Mazmur ini kita akan temukan ternyata orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Artinya orang-orang yang suka membangun relasi dengan Tuhan, maka ia akan mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Ada 3 berkat bagi orang-orang yang suka berelasi dengan Tuhan. Saya akan menyampaikan secara singkat saja. Yang pertama kita akan temukan di ayat yang ketiga, dikatakan Engkau yang mendengarkan doa. Inilah yang pertama. Berkat orang yang berelasi dengan Tuhan, yaitu maka ia doanya didengar Tuhan. Luar biasa. Orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan ternyata ketika ia berdoa, maka doa yang dipanjatkannya didengar oleh Allah. Artinya Allah tidak pernah berpaling dari orang-orang yang dekat dengannya. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Artinya Tuhan suka dengan orang-orang yang dekat dengannya. Ketika kita berelasi, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan sangat dekat dengan kita. Dan itu sebabnya ketika kita memiliki persoalan, pergumulan, masalah, di tengah kesulitan yang kau hadapi, di saat engkau berseru, berdoa kepada Tuhan, maka dikatakan engkau yang mendengarkan doa. Artinya doa-doa orang yang berelasi dengan Tuhan, mereka akan didengar doanya oleh Tuhan. Dan tidak hanya didengar, saya yakin mereka akan mendapatkan jawaban daripada Allah. Yang kedua, saudara, berkat orang yang berelasi dengan Tuhan bukan hanya doanya didengar Tuhan, tetapi yang kedua adalah kesalahannya diampuni. Mari kita lihat di ayat yang keempat. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Puji Tuhan, Engkaulah yang menghapuskannya. Tuhan menghapus dosa-dosa daripada orang-orang yang melakukan kesalahan. Ini merupakan sebuah berkat yang luar biasa. Bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat bermurah hati. Ketika kita suka dekat dengan Tuhan, tatkala kita di dalam kehidupan ini melakukan kesalahan, maka firman Tuhan menjamin
bagaimana ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, maka pelanggaran kita diampuninya, dosa kita dihapuskannya. Artinya kita menerima pengampunan yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih memberikan anugerahnya. Bila mana kita meminta ampun atas kesalahan kita. Mungkin hari ini Anda melakukan sebuah kesalahan dalam kehidupan Anda. Maka hari ini datanglah kepada Tuhan, berserulah, mintalah ampun. Mari berseru kepada Dia dan Anda rindu untuk bertobat. Anda mau untuk tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Dan Anda mau benar-benar hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, berelasi dengan Allah. Maka berkat yang ketiga adalah yaitu kebutuhannya dipenuhi Tuhan. Wow, luar biasa. Apa yang ia butuhkan dipenuhi Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah mengalami apa yang namanya kelaparan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti di tengah kesulitan, di tengah apa yang ia butuhkan, Tuhan pasti akan menyatakan kebaikan dan dilimpahkannya berkat. Artinya apa yang ia butuhkan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyediakan bagi orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan, yang mencintai hadiratnya, yang suka ada di pelatarannya. Oh, luar biasa saudara, inilah berkat-berkat orang yang suka berelasi dengan Tuhan. Mereka yang membangun keintiman dekat dengan Allah. Maka yang pertama, doanya didengar Tuhan. Yang kedua, kesalahannya diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan. Luar biasa. Saya berdoa, biarlah di hari ini, mari jangan pernah Anda jauh dari Tuhan. Bangun keintiman bersama dengan Tuhan. Bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Maka saya percaya ketika Anda suka berelasi dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tidak memberkati hidupmu. Dan inilah jaminan dan janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang suka dekat kepadanya. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menguatkan kita dan terus membawa kita untuk semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan percayalah, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.